Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Qawi rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada pada hari ke-6 di bulan Muharram 1446 Hijriah. Kalau kita menilik, kalau kita flashback 1446 tahun yang lalu, tonggak sejarah Islam ditancapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya yang berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Hijrah bukanlah sesuatu yang mudah. Hijrah bukanlah sesuatu yang enteng. Tapi hijrah sesuatu yang berat, sesuatu yang susah, yang sulit, dengan berbagai macam rintangan, dengan berbagai macam hadangan dari orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Tapi karena adanya keyakinan dan keimanan dalam hati umat Islam, yang pada saat itu tekanan-tekanan yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy semakin hari semakin kuat, semakin berat, dan semakin menyusahkan, maka Rasulullah SAW berinisiatif mengadakan musyawarah bersama para sahabat terdekatnya untuk mengadakan atau untuk melakukan hijrah, yakni dari kota Makkah ke kota Madinah. Peristiwa itu mungkin hanya sekedar sepenggal sejarah yang terjadi. Mungkin hanya sekedar cerita masa lalu yang diceritakan pada saat ini oleh para orang-orang yang menceritakan hal tersebut. Tapi makna di balik itu adalah sesuatu yang sangat besar. Makna di balik itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa yang dilakukan sesuai dengan arti kata hijrah itu sendiri. Hajaru yahjuru artinya adalah memutus atau menguatkan. Apa yang diputus? Mereka yang
sudah enak tinggal di kota Mekah, yang sudah established di tempat mereka masing-masing, tiba-tiba diajak oleh Rasulullah untuk meninggalkan kenikmatan, untuk meninggalkan zona nyaman mereka. Tapi karena mereka sami'na wa ata'na kepada Rasulullah, mereka pun dengan keyakinan yang sangat kuat, mereka mengikuti ajakan Rasulullah SAW. Lalu apa makna yang bisa kita petik dari makna hijrah ini? Dalam sebuah kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu kitab Zadul Ma'ad, beliau mengatakan al-hijratu hijratan. Hijrah itu ada dua. Al-awwal hijratul jismi. Yang pertama adalah hijrah yang sifatnya fisik, hijrah yang sifatnya zahir, pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan fisik, dengan zahir, dengan segala macam perlengkapan yang bisa dibawa. Itu adalah hijrah fisik, dan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya di masa 1446 tahun yang lalu. Yang kedua, as-tsani, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah hijratul qalbi. Wa hadhihi hijratul haqiqiyyah. Yang kedua adalah hijrah qalbi, hijrah hati. Dan inilah hijrah yang hakiki. Hakikat dari hijrah adalah hijrah hati kita. Kenapa hati? Karena hati adalah pusat sistem dalam diri kita. Sentral sistem dalam diri manusia adalah hatinya. Kalau hatinya bisa dirubah, kalau hatinya bisa menerima kebenaran, maka insya Allah apapun yang dirasakan, apapun yang dihadapi akan terasa ringan oleh siapapun yang kalau hatinya sudah menerima. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya tak lain dan tak bukan adalah mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita yang saat ini hidup 1,5 abad setelah kehidupan Rasulullah? Apakah kita masih bisa berhijrah? Jawabannya adalah kita masih bisa berhijrah. Hijrah hati kita, hijrah diri kita. Maka hijrah yang kita lakukan pada saat ini, marilah kita hijrah. Pola pikir kita, atau paradigma kita, atau mindset kita pindahkan dari pola pikir yang biasanya hanya untuk menuju duniawi, hanya untuk kepentingan duniawi, hanya untuk kenikmatan duniawi. Kita arahkan pola pikir kita untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang pertama harus dirubah adalah pola pikir kita? Karena pikiran, karena otak adalah sentral komando dalam diri manusia. Pusat komando dalam diri manusia adalah
Kalau otaknya rusak, kalau otaknya sudah tidak lagi mau menerima kebenaran, maka otak itu akan mengarahkan manusia untuk mengkomando dirinya ke arah yang tidak benar. Lalu yang kedua adalah hijrah pola perilaku kita. Kalau pola pikir sudah bisa kita atur, kalau pola pikir kita sudah kita ubah, maka yang kedua adalah perilaku kita. Perilaku yang mungkin saat ini banyak sekali tindak tanduk, banyak sekali aktivitas kegiatan diri kita yang tidak bertujuan kepada Allah. Mari kita tujukan kepada Allah. Mari segala apapun yang kita lakukan, kita tujukan dalam rangka untuk mencari keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perilaku ini sangat erat kaitannya dengan akhlak kita. Kalau akhlak kita, akhlak yang benar-benar menyatukan hubungan antara khalik dengan makhluk, maka insya Allah tidak ada pembatas antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita perbaiki yang ketiga atau hijrah yang ketiga dalam diri kita adalah pola hidup kita. Pola hidup kita yang selama ini sudah dididik oleh lingkungan kita, mulai dari kecil sampai hingga dewasa, sampai saat ini. Lingkungan dimanapun kita berada telah mendidik kita untuk menjadi produk-produk lingkungan. Maka marilah kita renungi, apakah lingkungan kita berada itu adalah lingkungan yang menunjukkan kita, yang mengarahkan kita kepada Allah, atau lingkungan yang sebaliknya yang menjauhkan diri kita kepada Allah, lingkungan yang mempengaruhi kita untuk senantiasa berada pada kenikmatan duniawi. Kita masing-masing yang tahu jawabannya. Lalu apa yang akan kita dapati dari pola hidup kita kalau kita sudah berubah? Insya Allah hidup kita akan terbiasa dengan kebaikan-kebaikan, dan yang paling utama hidup kita ada pada jalur kebenaran. Ada sebuah kata mengatakan bahwa yamutul insan ala ma'asha. Matinya seorang manusia itu bergantung kepada kebiasaannya. Kebiasaan kita hidup sehari-hari itulah yang akan menentukan kita mati nanti. Oleh karena itu, mari kita rubah kebiasaan diri kita masing-masing. Jangan sampai kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang tidak bertujuan kepada Allah, menjadi kepribadian diri kita yang salah, sehingga kita salah dalam langkah, salah dalam bertujuan, akhirnya kita jauh daripada rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan di tahun 1446 Hijriah ini banyak sekali perubahan yang bisa kita lakukan, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan, dan kita terus mengacu kepada kebenaran yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan kebenaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui para ulama, melalui para asatidz, melalui orang-orang yang telah mengajarkan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah di dalamnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allah